mengenai wewenang atau hak yang dapat mengambil kebijakan impor garam diatur dalam pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, yaitu di dalam hal impor komoditas perikanan dan komoditas pegaraman, Menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri untuk melaksanakan ketentuan pasal 5, pasal 33, pasal 97, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, maka pemerintah membuat peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pegaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. Dibentuknya peraturan pemerintah tersebut diharap dapat menyelesaikan masalah atau polemik mengenai masalah ketahanan pangan garam untuk menstabilkan perekonomian masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap petambak garam. Namun, di dalam implementasinya, justru menimbulkan polemik karena terjadi pertentangan kewenangan atau hak terkait wewenang impor garam. Terkait ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan tersebut, dalam pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Maka dari itu, dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisa Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pegaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. Pesan masalah yang pertama, apakah pembentukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pegaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Yang kedua, bagaimana akibat hukum implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pegaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. Tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk menganalisa kesesuaian pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang kedua, untuk mengetahui akibat hukum implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pegaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian tesis diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum, tentunya dengan maksud untuk mengembangkan kerangka teori yang belum banyak dilakukan, terutama dalam menganalisa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018. Yang kedua, secara praktis, penelitian tesis juga diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam dunia hukum, terutama dalam mengambil kebijakan ekspor atau impor. Metode penelitian. Berdasarkan isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian tesis ini, maka metode penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis normatif. Pendekatan masalah ada dua, yang pertama konseptual, yang kedua adalah perundang-undangan. Sumber bahan hukum ada Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2017, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 88 Tahun 2018. Pembahasan pertama. Peraturan perundang-undangan merupakan ciri utama di dalam negara hukum. Di Indonesia mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam peraturan perundang-undangan dikenal dengan adanya tata hierarki perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan sering dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai Stufenbau des Rechts atau The Hierarchy of Law.
Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang, berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Dan seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri, yaitu norma dasar. Berdasarkan hal tersebut, maka norma yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Mengenai tata hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di bawahnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Pada tahun 2018 terjadi polemik mengenai ketentuan impor garam. Pada Maret 2018, seteru impor garam juga pernah membuat ramai hubungan antar kementerian. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada saat itu merekomendasikan impor garam sebesar 2,1 juta ton untuk keperluan industri. Namun, Kementerian Perindustrian dan Kemenko Perekonomian menyatakan membutuhkan impor garam sebesar 3,7 juta ton untuk industri. Agar polemik tidak berlarut, akhirnya Presiden Jokowi menyetujui penerbitan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2018 ini untuk mengatur soal peralihan kewenangan rekomendasi impor garam industri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Perindustrian. Di dalam pembuatan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2018 ini tidak memenuhi proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Agar suatu perundang-undangan dikatakan baik, maka di dalam proses pembuatan harus berpegang teguh pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan tata hierarki peraturan perundang-undangan. Adapun asas-asas peraturan perundang-undangan yaitu yang pertama kejelasan tujuan, yang kedua kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yang ketiga kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, yang keempat dapat dilaksanakan, yang kelima kedayagunaan dan hasil kegunaan, keenam kejelasan rumusan, dan tujuh keterbukaan. Materi muatan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas-asas meliputi pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, penusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kebersamaan, kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Proses pembentukan peraturan pemerintah tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pegaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri tidak memenuhi beberapa asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yaitu mengenai asas yang pertama pengayoman, di mana setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Yang kedua, asas kekeluargaan, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang ketiga, asas keadilan, setiap materi muatan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Yang keempat, asas keseimbangan, yaitu setiap materi mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Pembentukan peraturan pemerintah tentang tata cara pengendalian impor dan komoditas perikanan dan komoditas pegaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri di dalam implementasinya tidak memberikan pengayoman kepada masyarakat, akan tetapi
membuat kegaduhan di tengah masyarakat terkait ketentuan impor yang dinilai terlalu tinggi sehingga harga garam di masyarakat anjlok. Di mana pada tahun 2017, sebelum peraturan pemerintah ini dibentuk atau dirilis, harga garam berkisar antara 3 juta hingga 4 juta per ton. Namun sejak peraturan pemerintah ini disahkan, harga garam setiap tahun turun secara signifikan. Hingga saat ini harga garam hanya mencapai 300.000 per ton. Kurang lebih hanya 10% dari harga tahun 2017. Yang pembahasan yang kedua, penentuan impor garam yang dilakukan oleh pemerintah tidak mendapatkan rekomendasi dari menteri terkait, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Peternak Garam menerangkan bahwa dalam hal impor komoditas perikanan dan komoditas pegaraman, menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari menteri. Selain itu, pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Tata Cara Pengendalian Impor komoditas perikanan dan komoditas pegaraman sebagai bahan baku dan bahan peranan industri, impor komoditas perikanan dan komoditas pegaraman dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Akan tetapi, di dalam pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pegaraman menyatakan dalam hal impor komoditas perikanan dan komoditas pegaraman digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri, penetapan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan peraturan pemerintah ini diserahkan pelaksanaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud ayat 2 yaitu tempat pemasukan, jenis, volume, waktu pemasukan, dan standar mutu. Pasal 3 ayat 2 Peraturan pemerintah tersebut, muatan isinya bertentangan dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Maka seharusnya di dalam implementasi atau pemberlakuannya, peraturan pemerintah tersebut harus dikesampingkan sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 2, yaitu kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, tidak sesuai dengan asas undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah di dalam pemberlakuannya. Selain itu juga konsideran di dalam peraturan pemerintah tersebut kurang tepat karena mengacu kepada Undang-Undang Perindustrian, tidak mengacu kepada Undang-Undang mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Polemik tersebut terjadi karena terkait masalah kewenangan kementerian yang berhak melaksanakan impor garam. Seharusnya setiap kewenangan pemerintah disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, setiap pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan kebijakan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau badan negara. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Hal tersebut salah satunya dijelaskan oleh Van Wyk yang memberikan definisi ke setiap cara, yaitu kewenangan atribut, yaitu pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ kepada organ pemerintahan lainnya, mandat, yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Tindakan Menteri Perindustrian tersebut secara hukum ketatanegaraan dan hukum administrasi terkait impor garam bukan merupakan sebuah kewenangannya. Memang peraturan pemerintah tersebut memberikan kewenangan terhadap Menteri Perindustrian terkait impor garam, tetapi
Dilihat dari segi teori kewenangan, kewenangan yang dimiliki kementerian tidak sah karena undang-undang yang lebih tinggi memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait impor garam. Dan juga Menteri Perindustrian tidak menerima delegasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan tidak merekomendasikan atau mengizinkan kewenangan impor garam kepada Menteri Perindustrian. Terkait tindakan yang dilakukan Menteri Perindustrian tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Adapun akibat hukum itu diatur dalam pasal 74 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, yaitu setiap orang yang melakukan impor komoditas perikanan dan komoditas pegaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan standar mutu wajib ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 6 miliar rupiah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Pak. Mohon masukan. Ya, terima kasih ya, saudara saudara guru ya, saudara guru. Selanjutnya ini karena ini adalah seminar, jadi ada beberapa poin yang perlu disampaikan di forum ini ya. Pertama itu mungkin ada beberapa pertanyaan atau permintaan klarifikasi mengenai hasil penelitian ini, baik itu dari dosen pembahas maupun dari partisipan ya, partisipan. Nah, yang pertama saya berikan kepada Bapak Dr. Muhammad Zainuddin ya untuk memberikan masukan atau permintaan klarifikasi mengenai draft di tesis ini ya, untuk lebih sempurnanya draft tesis ini. Silakan Pak Zainuddin, silakan Pak Zainuddin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Zainuri memberikan kesempatan saya yang pertama. Sebelum dimulai saya ucapkan selamat dulu untuk Mas Guru Setiaji Ubaidillah. Sudah sampai pada tahapan seminar hasil. Walaupun mungkin nanti banyak masukan, banyak catatan, saya kira dipersiapkan saja alat tulisnya. Jadi Anda tidak hanya menerima masukan, menerima banyak saran, tapi Anda harus menyiapkan catatan di situ. Ya. Di samping kami di sini juga mencoret-coret tulisan Anda ini ya, sebagai bentuk kasih sayang kita supaya lebih sempurna ini tesisnya begitu. Baik, terima kasih untuk lebih menghemat waktu. Saya ingin agak runtun ya. Saya ingin memulai dari judul Mas Guru Setiaji ya. Teman-teman yang lain mungkin bisa menyimak, nanti mungkin bisa ditambahkan atau diperdalam atau dikembangkan lagi oleh teman-teman yang lain ya. Karena nanti partisipan mungkin diberikan kesempatan juga. Saya membaca judulnya ini Mas, awalnya hanya tertarik dengan topiknya saja. Jadi di bayangan saya, judul itu kan memang harus mewakili keseluruhan isi ya. Nah, pertama kali saya menerima draft tesisnya Anda ini, topiknya menarik, bicara tentang pengendalian import. Pengendalian import komoditas perikanan dan penggaraman gitu. Ya. Itu pertama kali kesan saya ketika menerima draft tesisnya Anda ini. Nah, tapi setelah saya membaca dan menyimak apa yang sampean sampaikan di sini ya, sepertinya
judul ini tidak ini ya, tidak mencerminkan pada satu fokus permasalahan ya. Ini fokusnya awalnya saya memahaminya kalau sampean tadi menceritakan latar belakangnya ya tentang bagaimana kondisi petani garam gitu kan. Saya awalnya wah ini pasti menarik, ini bicara tentang perlindungan bagi petani garam, pemberdayaan bagi petani garam gitu, pengayoman bagi petani garam. Nah ternyata itu tidak masuk di sini gitu, tidak masuk yang saya harapkan ya. Makanya sekedar catatan bagi judulnya sampean ini ya. Jadi judulnya sampean ini menurut saya ini cuman sekedar mencantumkan nama peraturan pemerintah ya. Cuman ditambah analisa kebijakan gitu kan. Analisa kebijakan kemudian ditambah peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2018 dan seterusnya itu. Jadi judulnya sampean ini menurut saya tidak fokus kepada satu permasalahan ya. Apakah fokus pada perlindungan hukum bagi petaninya, pada pemberdayaannya, ya, atau fokus pada akibat hukum implementasi peraturan pemerintah ini. Ya, itu tidak tegas di sini di dalam judul ini gitu. Itu catatan saya yang pertama. Catatan saya yang kedua, Anda ini fokus kepada kebijakannya. Saya ulangi sekali lagi. Anda fokus kepada kebijakannya atau kepada peraturan perundang-undangannya? Ya. Kebijakan. Nah, sebab di dalam tinjauan pustaka itu jelas ada teori yang memang menjelaskan tentang kebijakan, ada teori yang menjelaskan tentang undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain gitu. Ya. Coba Anda baca judulnya di situ, analisa kebijakan peraturan pemerintah gitu. Jadi langsung disambung antara kebijakan dan peraturan pemerintah. Ya. Padahal ini dua terminologi yang berbeda. Kebijakan itu berbeda dengan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan pemerintah. Gitu. Makanya pertanyaan saya, Anda ini fokus kepada kebijakannya atau kepada peraturan pemerintahnya sebagai peraturan perundang-undangan gitu. Itu catatan saya yang kedua. Catatan saya yang ketiga ya terkait judul ini, Mas. Ini masih terkait judul ya. Ya, Pak. Catatan saya yang ketiga, kenapa Anda menggunakan peraturan pemerintah? Ya. Padahal itu kan ada undang-undangnya, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani garam, ya kan? Itu ada undang-undangnya. Sebab saya memahaminya gini Mas Guru, kalau bicara PP, peraturan pemerintah, itu kan bicara pelaksanaan. Ya kan? Peraturan pemerintah itu kan melaksanakan undang-undang. Saya memahami PP itu, peraturan pemerintah itu bicara pelaksanaan. Gitu. Pertanyaan saya, apakah tesis Anda ini fokus kepada pelaksanaannya, atau bagaimana? Karena pendekatan yang digunakan ini kan normatif, Mas. Bukan social approach ya, bukan social legal ini ya kan. Nah, jadi ini normatif ya, tapi Anda langsung memilih menggunakan PP, peraturan pemerintah. Nah itu judulnya. Sebelum saya masuk ke permasalahannya, silahkan dikomentari dulu 3 hal yang saya sampaikan tadi. Baik, Pak. Untuk memilih judul ini terkait fokus kebijakan atau peraturannya, sebenarnya saya mengkritik kebijakannya di dalam PP ini. Jadi ada beberapa poin di sini yang saya anggap kurang betul dan menyalahi aturan yang di atasnya, Pak. Mungkin seperti itu. Sebentar dulu ya, sebentar ya. dulu konfirmasi ya. Berarti Anda ini fokus kepada kebijakannya lo ya, kepada kebijakannya ya, bukan kepada peraturan perundang-undangan, bukan pada konten PP-nya ya, bukan ya.
kepada Ya, kebijakannya. kebijakannya, Pak. Pengalihan kewenangannya, Pak. Oke, silakan dilanjutkan. Jadi clear, ini bicara kebijakan. Terus yang kedua. Mengapa fokus pada PP bukan undang-undang? Karena untuk undang-undangnya saya rasa sudah tidak ada kejanggalan, Pak. Yang ada kejanggalan menurut saya di peraturan pemerintahnya ini. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, jadi yang bermasalah itu PP-nya ya. Yang bermasalah itu PP-nya ya, bukan undang-undang yang di atasnya ya. Bukan, Pak. Anda mungkin bisa menjelaskan sedikit permasalahan di PP-nya itu, mungkin dipertegas apa yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian tesisnya Anda ini. Apa yang bermasalah dari PP itu? Baik, dalam PP ini, Pak, ada pengalihan kewenangan yang dimana dalam undang-undang nomor 7 tahun 2016, kewenangan untuk impor garam ini ada di tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun di dalam PP ini, di mana mengacunya juga ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tadi, serta-merta mengubah kewenangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Perindustrian, Pak. Dan itu sudah tidak sesuai dengan tata hierarki perundang-undangan, pembentukan perundang-undangan. Oke, silakan dilanjutkan lagi. Mungkin ada lagi, itu saja itu saja, Pak. Yang dikonfirmasi itu saja ya. Ya, Pak. Oke, saya lanjutkan kepada rumusan masalahnya. Saya menyimak latar belakang sampean, awalnya tertarik banget gitu, bicara kondisi petani garam, ya kan. Bagaimana petani garam bisa dapat perlindungan, dapat diberdayakan, ya kan. Nah, tapi itu tiba-tiba di ujung-ujung itu Mas, berubah, tidak ikut mengantarkan ke permasalahannya gitu. Nah, justru yang muncul permasalahannya itu permasalahan antara dugaan atau hipotesis begitu ya, menurut Anda bahwa ada inkonsistensi atau inharmonisasi, tidak harmonis ya antara PP dengan undang-undang gitu kan. Jadi Anda malah di rumusan masalah pertama ini justru fokus kepada masalah dalam proses pembentukan PP-nya gitu. Ya. Jadi rumusan masalah yang pertama sampai justru berbicara yang lain, bicara tentang ada masalah dalam proses pembentukan PP gitu. Nah, ini menurut saya agak kurang kurang matching gitu kalau menurut saya ya. Di depan Anda bicara tentang persoalan petani garam dengan segala problemnya itu ya. Kemudian tapi permasalahan yang dirumuskan yang pertama itu kok justru bicara tentang sinkron tidaknya PP ini dengan undang-undangnya gitu. Ya. Silakan dikomentari itu gimana itu ceritanya kok fokus ke Baik. itu gitu. Untuk itu perlindungan petani garam, Pak. Saya rasa akar masalahnya ada di PP ini, Pak. Jadi kalau dulu itu kan kewenangannya ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana KKP lebih menguasai bagaimana keadaan dan kuota garam di dalam negeri, sehingga berapa yang harus kita impor kekurangannya, saya rasa KKP lebih paham tentang itu. Setelah diubah kewenangannya kepada Kementerian Perindustrian, saya rasa ini terlalu
terlalu tinggi, Pak, untuk kebutuhan impornya. Dibuktikan dengan adanya polemik itu. Jadi akar masalahnya ada di PP ini, Pak. Kalau sebenarnya dulu di masih KKP itu ada bentar, Pak. Ada Permen KP nomor 6 2017 tentang pengendalian impor komoditas pegaraman, di mana di sana juga diatur apabila kuota garam dalam negeri itu masih mencukupi, maka impor tidak boleh masuk. Jadi benar-benar dihitung kuota di dalam negeri garam ini berapa sih. Sedangkan untuk PP yang ini mungkin tidak terlalu mengatur itu, Pak. Ya, saya paham itu. Jadi mestinya yang diceritakan, yang dibahas tentang persoalan-persoalan dalam PP itu, Mas. Ya, menurut saya, ya, akibat berubahnya itu, ya, kewenangan dan lain-lain, kemudian mengakibatkan dalam pelaksanaan seperti itu, gitu. Ada impact-nya juga kepada masyarakat petani garam, gitu kan. Saya pengen itu masuknya ke situ. Tapi rumusan masalah sampean yang pertama itu hanya bertanya apakah PP itu sesuai dengan undang-undang nomor berapa itu, nomor 12 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan apa enggak gitu. Jadi rumusan masalah yang pertama cuman bicara itu, bicara apakah sesuai ya PP apa namanya PP nomor 9 tahun 2018 dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 gitu. Nah, ini kan tidak nyambung, Mas. Menurut saya, sampean mestinya bicara apakah sesuai PP nomor 9 tahun 2018 dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 gitu. Jadi cantolannya ini, PP ini kan menjelaskan Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 tentang ya kan tentang perlindungan dan pemberdayaan petani itu, petani garam, ya kan. Tapi sampean ini cantolannya ke Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan gitu loh. Ya kan. Padahal PP ini tidak menjelaskan itu gitu. Ya. Itu mungkin nanti dipertimbangkan itu, ya. Sebenarnya sama-sama ada pembahasannya, Pak. Di Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Enggak, kalau Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu murni bicara tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan gitu. Jadi tidak sampai menyentuh ke aspek-aspek yang lain. Ya. Nah, sementara Anda ini kan fokusnya kepada pada komoditas impor komoditas itu kan, komoditas garam sama ikan. Ya kan? Itu cantolannya ke Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 gitu. Ya, di situ bicara bagaimana petani garam dan petambak ikan itu dilindungi, diberdayakan gitu kan. Nah, itu masukan saya. Kemudian kalau yang kedua, Mas, rumusan masalah yang kedua, ya. Itu sampai bicara akibat hukum, implementasi, ya kan? Ya. Bagaimana ketika diimplementasikan PP itu punya akibat hukum apa? Ini menurut sampean, ini empiris apa normatif? Normatif, Pak. Normatif ya. Jadi bicara implementasi PP itu normatif apa empiris? Bicara implementasi. Bagaimana Anda menjawab permasalahan itu, permasalahan implementasi itu dengan sesuatu yang normatif? Bisa enggak itu?
Ini bicara implementasi loh, ini bicara implementasi peraturan pemerintahan. Ya, sebenarnya masuk empiris, Pak. Empiris ya, karena ini kan bicara implementasi, bagaimana PP itu diimplementasikan, iya kan? Kemudian baru kita tahu akibatnya apa, kan gitu kan? Akibat hukumnya. Iya kan? Ya. Nah, ini kalau bicara implementasi dan akibat hukumnya di lapangan seperti apa, ini saya kira tidak cukup menggunakan pendekatan perundang-undangan gitu. Sangat mungkin ini juga nanti disarankan Anda menggunakan pendekatan social approach ya. Artinya dibutuhkan juga data-data empiris itu untuk menguatkan argumentasi hukum menjawab permasalahan yang kedua ini. Kalau menurut saya ya, kalau bicara implementasi ya. Baik itu, kemudian berikutnya Mas. Kita ke metodologinya. Apa alasan Anda menggunakan pendekatan konseptual approach? Relevansinya di mana? Apa Anda menemukan konsep-konsep baru di situ, di dalam penelitian tesisnya? Kalau pendekatan perundang-undangan, saya kira relevan digunakan ya. Tapi kalau pendekatan konseptual, ya coba relevansinya di mana? Apakah Anda menemukan atau menggunakan konsep-konsep untuk menganalisis tesis Anda ini? Oke, dicatat saja dulu ya, Mas. Jadi yang pendekatan konseptual itu sesuai yang sampean sampaikan di situ. Jadi itu kan peneliti akan menemukan konsep-konsep yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dikaji, ya kan. Itu tulisan sampean sendiri loh di halaman 8 itu. Jadi saya minta Anda kalau menggunakan pendekatan konseptual, ya itu benar-benar digunakan gitu. Benar-benar digunakan. Karena umumnya yang menggunakan pendekatan konseptual itu biasanya level-level disertasi itu biasanya pakai itu. Nggak tahu kalau sampean punya kemampuan menggunakan itu. Kemudian berikutnya Mas, biar waktunya lebih dihemat ya. Di tinjauan pustaka, itu Anda hanya mengurai tentang apa itu undang-undang, apa itu kebijakan publik, apa itu garam. Anda memberikan penjelasan tentang garam. Apa itu kewenangan, iya kan? Bahkan saya lihat itu tinjauan pustakanya sampean itu lebih tebal. Saya ulangi sekali, lebih tebal daripada pembahasannya gitu. Ya. Tapi kalau menurut saya tinjauan pustaka itu jangan terlalu tebal, Mas, karena di situ kan isinya memang kutipan teori, kutipan pendapat ahli, ya kan, kutipan penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan fokus penelitiannya. Dan itu harus digunakan dalam menganalisis di bagian pembahasan. Tidak hanya ditulis loh, tidak hanya dikutip, tapi itu juga digunakan. Dalam bagian pembahasan itu digunakan itu teori pendapat yang ditulis di tinjauan pustaka. Ini lebih tebal loh daripada bagian pembahasan. Saya hitung nih, banyak sekali. Ya, lebih tebal. Itu kalau diibaratkan anatomi manusia, ya, itu lehernya lebih besar daripada perutnya itu. Perutnya itu mestinya harus lebih besar ya daripada lehernya ya. Ya nanti kita konsultasikan lagi itu
Jadi bagian-bagian apa teori mana saja yang perlu ditampilkan ya, untuk mengisi di bagian tinjauan pustaka. Tentunya harus sesuai dengan fokus kajiannya. Kemudian yang terakhir ini Mas, ya, kita masuk ke substansinya, ke pembahasannya di bab 3 itu. Anda tadi bilang ya bahwa PP itu tidak memenuhi unsur-unsur atau asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, ya kan? Nah, itu pembuktiannya itu Anda menggunakan data apa itu? Bagaimana Anda membuktikan dengan data-data yang sampai dapatkan untuk sampai kepada kesimpulan bahwa PP yang dimaksud ini, PP nomor 9 ini tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Gimana itu? Sampai membuktikannya pakai data apa itu? Yang untuk asas pengayoman, Pak, mungkin kita, saya pribadi data mungkin kurang, Pak, tapi dampaknya sudah terasa, sangat terasa di masyarakat tentang memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Jadi sangat dirasakan pada kondisi petani garam saat ini, dan juga yang saya sebutkan tadi, di mana sebelum PP ini dirilis itu tahun 2017 harga garam 3-4 juta, dan sekarang hanya 300.000. Saya rasa itu salah satu, walaupun mungkin data saya kurang, Pak. Ya, saya lihat memang datanya kurang, Mas. Sampean di bagian pembahasan pertama ini, sampean kecenderungannya mengulang-ulang yang sudah diuraikan di tinjauan pustaka. Ya. Jadi kalau saya lihat halamannya, coba sampean buka halaman 46, ya. Itu sampean banyak menjelaskan ulang apa yang sudah disampaikan di tinjauan pustaka. Jadi hanya membahas tentang negara hukum, bicara tentang peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian baru masuk ke permasalahannya di halaman 54 sampai ke 57, berarti itu hanya ada 4 halaman. Ada 4 halaman Anda hanya baru bicara tentang PP itu. Gitu. Nah, sementara sebelum-sebelumnya yang lebih tebal itu Anda tidak berbicara permasalahan pokok. Ya. Bicara lagi tentang negara hukum, bicara lagi dengan hierarki peraturan perundang-undangan, ya kan? Baru ke halaman 54 sampai halaman 57, kurang lebih 4 halaman tidak nyampe itu Anda baru masuk ke permasalahan PP itu. Ya. Tolong itu diperhatikan ya. Jadi datanya ini masih jauh, masih kurang ini ya. Nah, itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang terakhir sebelum ditutup dari saya, sampean juga harus mengumpulkan data cukup untuk menyimpulkan bahwa implementasi PP itu ya itu tidak sesuai atau apa tadi kesimpulannya itu. Jadi PP itu ternyata dianggap tidak memenuhi atau tidak melindungi, tidak memberdayakan gitu kan, sebagaimana amanat undang-undang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 ya. Jadi untuk sampai kepada klaim itu, kesimpulan itu, data-datanya di sini saya perhatikan masih kurang. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa akibat diimplementasikannya PP itu, ya, masyarakat petani itu tidak mengalami hal-hal yang kita harapkan, misalnya kesejahteraannya baik, ya kan, terlindungi dari kerugian-kerugian dan lain-lain ya. Saya kira itu masukan dari saya, nanti mungkin bisa dikembangkan oleh yang lain.
Sementara itu dulu saya kembalikan kepada Bapak Dr. Zainuddin. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bapak Dr. Zainuddin SH MHum ya. Itu tadi sudah dicatat Mas Guru ya. Sudah, Pak. Sudah dicatat ya. Ya nanti apa yang dicatat nanti bisa dikaji ulang ya. Nah, selanjutnya karena ini peserta ada dari partisipan ya, partisipan baik di mahasiswa S1 maupun S2. Nah, untuk melengkapi adanya masukan atau tanggapan atau konfirmasi selain dari Pak Zainuddin tadi, mungkin ada dari partisipan ini untuk bertanya atau memberikan masukan ya terhadap draft tesis Mas Guru ini. Silakan kalau ada, sebutkan namanya ya. Sebutkan nama dan utusan atau delegasi dari S1 atau S2. Silakan. Halo. Silakan bagi teman-teman yang mau memberikan masukan untuk lebih bagusnya atau lebih sempurnanya draft tesis Mas Guru ini, silakan. Kalau ada. Halo. Tidak ada ya? Ya, tidak ada. Sepertinya tidak ada, Bapak. Sepertinya tidak ada ya. Oke. Kalau memang tidak ada, baiklah, tidak apa-apa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Zainuddin ya, Mas Guru ya, disampaikan oleh Pak Zainuddin itu sebagai masukan dan nanti kita diskusikan lagi ya di forum pembimbing nanti ya. Cuman perlu saya tegaskan di sini bahwa sebenarnya draft tesis dari guru ini awalnya ini orangnya mempunyai sebuah pemikiran dan menurut beliau, menurut Mas Guru ini ada permasalahan-permasalahan hukum di mana di dalam kebijakan-kebijakan dari kementerian ya Mas Guru. Ya. Ya, dari kementerian itu berdasarkan PP ya, berdasarkan PP tadi yang sudah dibahas itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam undang-undang, gitu ya. Nah, karena adanya permasalahan seperti itu, Mas Guru tentunya akan membahas atau menganalisis mengapa di dalam PP itu tidak sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya itu. Nah, oleh karena itu, di antara untuk mengetahui seperti itu, pertama juga tentunya melalui statute approach ya, peraturan perundang-undangan itu sebagai payung hukum untuk membackup atau untuk mengevaluasi apakah PP yang ada ini sudah sinkron atau belum. Nah, sementara dari Mas Guru kemarin yang datang kepada saya bahwa PP yang ada itu tidak sinkron dengan undang-undang. Nah, dengan adanya ketidaksinkron itu boleh Mas Guru di sini menggunakan pendekatan dengan meminjam hal-hal atau sesuatu yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu boleh. Karena tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Guru ya, bahwa di dalam Stufenbau teori misalnya di Hans Kelsen itu memang ada hal-hal yang mana peraturan organik itu, peraturan yang ada di bawah undang-undang, namanya aturan-aturan organik itu memang harus sesuai dengan apa yang telah diamanatkan di dalam undang-undang. Nah itu saya kira itu yang menjadi pokok permasalahan atau legal issue yang disusun oleh Mas Guru. Nah selanjutnya tadi juga disampaikan oleh Pak Zainuddin ya, bahwa untuk masalah implementasi itu memang perlu yang namanya data. Kalau penelitian itu mengarah kepada yang namanya sosiolegal. Tetapi
penelitian Mas Guru ini kan sejak awal didesain bagaimana penelitian ini lebih mengarah kepada penelitian normatif. Nah, sebenarnya di dalam penelitian ini, kalau kita lebih berpikiran yang lebih yang lebih moderat, sebenarnya boleh juga meminjam data-data yang ada. Data itu boleh dipinjam, tetapi dengan catatan terakhir dari hasil analisisnya ini harus kembali sesuai dengan jenis penelitian. Kalau penelitiannya itu normatif, maka hasilnya berbentuk juga normatif, bukan dipengaruhi dengan adanya data-data yang dipinjam. Data itu hanya sebagai pembanding saja. Boleh juga Mas Guru misalnya mau menggunakan data itu boleh, tetapi ingat jangan terbuai oleh data itu tadi. Artinya kalau memang dari awal itu desainnya ini adalah penelitian normatif, ya kembali ke normatifnya. Itu namanya kita sebagai peneliti atau melakukan penelitian itu harus bersifat konsisten. Konsisten ya. Saya kira itu yang disampaikan Pak Zainuddin tadi itu terkait dengan data itu boleh kalau memang misalnya itu dibutuhkan sebagai pendukung saja ya, tetapi catatannya itu harus ingat kalau misalnya penelitian ini normatif ya harus kembali ke normatifnya, jangan sampai ya di tengah-tengah. Nah, itu. Nah, yang berikutnya terkait dengan masalah ini ya, rumusan masalah yang pertama itu dari ini ya, apakah pembentukan peraturan pemerintah nomor sekian tahun sekian sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, silakan Mas Guru ini lebih konsisten apakah di dalam pengaturan PP itu sudah sesuai dengan amanah yang ada di dalam undang-undang, artinya itu harus hierarkis, substansinya harus ya konsisten misalnya. Itu yang perlu Mas Guru tentunya itu dibahas juga ya. Artinya dari sisi substansinya itu bagaimana? Apakah PP ini isinya ini sudah sesuai dengan amanah undang-undang atau tidak? Nah, ketika ini tidak sesuai berarti dalam perspektif Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 PP ini mengalami sesuatu hal, yaitu adanya ketidakkonsistenan terhadap asas misalnya. Itu saya kira itu boleh ya. Nah, kenapa? Karena penelitian ini merupakan penelitian tesis, maka di sini memang saudara guru dituntut bagaimana saudara itu mengaplikasikan sebuah teori. Karena ini tingkatannya magister hukum ya, bukan sarjana hukum, tapi magister hukum yang lebih banyak bagaimana menggunakan teori-teori hukum itu yang ada. Nah, tentunya saudara guru ini dituntut bagaimana PP yang ada itu dilihat dari model pembentukan perundang-undangan itu bagaimana? Apakah sudah memenuhi kriteria atau belum? Nah, kalau belum, nah itu yang menjadi masalah. Termasuk yang kedua, kaitannya dengan awal mula dari ini ya. Saya mohon maaf ya Pak Zen, saya membantu dalam artian ya menyampaikan awal mula rencana tesis ini sebenarnya ya, karena guru ini orang yang bekerja di PT Garam yang banyak mengalami hal-hal yang sifatnya bertentangan pada saat dikorelasikan dengan pengetahuan hukumnya. Nah, ini awalnya berangkat dari kebijakan dari kementerian ya guru, gitu ya? Iya Pak. Berangkat dari kebijakan kementerian itu yang membuat saudara guru ini galau ya, katakan itu galau sehingga ini mau menulis tesis seperti ini. Nah, di dalam kebijakan itu tentunya dalam hal impor garam itu harus ada rekomendasi gitu ya, Guru? Betul, Pak. Harus ada rekomendasi dari pihak Kementerian Kelautan ya dan Perikanan gitu ya? Betul, Pak. Itu pun amanah dari undang-undangnya, begitu itu ya? Iya, Pak. Namun di dalam kenyataannya
pengimporan garam itu ternyata menteri yang menangani masalah impor garam itu tanpa ada rekomendasi itu melakukan hal seperti itu. Nah, ini bagaimana dalam aspek hukumnya ini seperti apa? Nah, ini kan tentunya tindakan dari sebuah kementerian yang impor garam ini juga bertentangan dengan undang-undang yang mengatur masalah impor garam. Itu mestinya yang saudara guru yang harus dianalisis lebih mendalam. Nah, ketika terjadi seperti itu, bagaimana menurut aspek hukum? Apakah perbuatan atau tindakan dari menteri ya, kementerian ya, dari kementerian yang mengimpor garam tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Kelautan ini bagaimana? Nah, ini yang perlu saudara guru sebenarnya dianalisis mengenai akibat hukumnya. Bagaimana akibat hukum tindakan yang dilakukan oleh kementerian yang mengimpor garam tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan misalnya. Inilah sebenarnya awal mula dari tadi saya sampaikan Mas guru ini atau guru ini galau, disitulah. Nah, tapi ini sudah berjalan berapa persen, tentunya tetap ya ada perubahan ya Mas Guru, tetap ada perubahan karena ini juga tentunya dampaknya ya, meskipun ini tidak melakukan penelitian sosial-legal ya, tapi ini dampaknya juga bagaimana dampak terhadap petani garam, terhadap garam yang ada di Indonesia, garam lokal, ternyata dampak-dampak yang terjadi secara sosiologis terjadi di masyarakat, harga garam sampai saat ini anjlok ini. Apakah ini merupakan akibat? Nah, silakan ini diteliti ya, tapi jangan diteliti di tesis ini. Saya kira ada penelitian lanjutan ini. Nah, silakan kalau mau dilakukan penelitian lanjutan, baik oleh mahasiswa S1 maupun mahasiswa S2, silakan. Tapi saudara guru ingat harus membatasi ruang lingkup yang akan dibahas dalam tesis ini ya, harus ada ruang lingkupnya seperti apa. Nah, itu tadi disampaikan juga oleh Pak Zainuddin ya, mengenai masalah data. Karena ini begini sebenarnya, ini perlu direvisi. Sebenarnya rumusan masalah yang kedua ini, lebih pasnya ini memang bukan masalah implementasi, bukan implementasinya peraturan itu, tapi akibat hukum dari implementasi. Akibat hukum dari implementasi ini, akibatnya ya, akibat hukumnya, akibat hukum dari implementasi, bukan implementasinya. Nah, ini boleh dianalisis mengenai akibat hukumnya, mengenai akibat hukum dari implementasi, tapi maaf, bukan difokuskan kepada implementasinya, tapi akibat hukum dari implementasi itu, akibat hukum implementasinya, bukan implementasinya. Tapi kalau ini terjebak dengan masalah implementasi, maka ya benar Pak Zainuddin tadi itu mengatakan kalau itu perlu didukung oleh data-data yang lebih yang lebih mendukung, yang lebih primer misalnya gitu. Tapi saya kira kalau ini menyangkut masalah akibat hukum dari implementasi, akibat hukumnya saja perlu digarisbawahi, akibat hukumnya ini saya kira ini masih boleh ya dianalisis. Dengan catatan misalnya pinjam data-data sosiolegal itu boleh pinjam, namanya aja pinjam kok. Saya kira dalam penelitian ini kita ini sebenarnya kalau kembali kepada referensi yang ada di dalam metode penelitian itu banyak hal, apalagi yang kontemporer itu ada lagi yang namanya match method sebenarnya ya, match method, tapi ini berat benar tadi dikatakan oleh Pak Zainuddin itu berat. Nah, tapi ini kalau istilahnya pinjam itu boleh hanya sebagai tadi saya katakan sebagai pembanding saja ya, sebagai pembanding, asalkan di terakhirnya itu kembali kepada penelitian normatif. Bukan nanti akhirnya penelitian normatif kok rasanya sosiolegal. Nah, ini enggak boleh gini. Ini enggak boleh. Jadi kita harus konsisten. Nah, menyangkut masalah pendekatan konseptual approach, saya kira ini saudara guru silakan digunakan
karena ini kan S2 ini ranahnya memang bagaimana menggunakan teori hukum itu dalam sebuah penelitian. Nah, dalam konsep konseptual approach itulah dengan pendekatan konsep bagaimana ketika terjadi yang namanya konflik norma. Nah, ini kembali juga kepada konsep-konsep bagaimana ketika terjadi yang namanya konflik of norm, pertentangan norma. Ini bagaimana? Nah, ini banyak pendapat yang mengatakan ketika terjadi konflik seperti itu, maka selama ini bukan masalah urusan pidana ya, ingat ya, selama ini bukan urusan pidana, ini banyak pendapat yang memberikan bahwa ketika terjadi konflik itu bagaimana dikembalikan kepada sesuatu yang sifatnya lebih kepada kemanfaatan. Karena tujuan hukum diantaranya itu adalah untuk membangun yang namanya kemanfaatan. Selama ini bukan masalah pidana, ya ingat ya, selama ini bukan urusan masalah pidana misalnya. Tapi kalau masalah ya apa terkait dengan masalah perdata, saya kira itu boleh-boleh saja ya. Saya kira itu boleh-boleh saja. Saya kira itu ya tambahan saya ya Mas Guru ya. Tambahan saya Mas Guru karena saya banyak tahu karena ya saudara guru ya mohon maaf ya, bukan karena ya ini bimbingan saya, tapi karena memang Mas Guru kemarin sudah banyak konsultasi kepada saya. Sebenarnya itulah tadi saya sampaikan poin-poin terpenting yang mau diteliti. Tapi ya ingat juga, yang namanya penelitian itu memang tidak ada penelitian yang sempurna. Semuanya itu penuh keterbatasan. Semuanya itu penuh keterbatasan. Oleh karena itu dengan forum SHP ini, seminar hasil penelitian ini tidak lain adalah untuk mengakomodir dari teman-teman baik dosen pembahas maupun partisipan untuk memberikan masukan serta kritik kepada guru untuk lebih sempurnanya. Makanya ini namanya seminar hasil. Ya, seminar hasil ini kan sesuatu hal yang perlu adanya masukan dan kritikan tentunya yang lebih baik ya. Nah, ini penting dilakukan bukan hanya di S2 tapi S1 ini juga harus melakukan seperti ini karena bagaimanapun ini adalah pertama merupakan masukan bagi mahasiswa yang sedang melakukan riset atau penelitian mengenai tesis atau skripsi. Saya kira hampir sama ya. Tidak lain itu sebenarnya forum ini diadakan. Saya kira itu ya dari saya ya. Mungkin Pak Zainuddin ada yang perlu disampaikan lagi. Silakan Pak Zainuddin, mungkin masih ada mumpung ketemu di forum ini. Tapi ya sebenarnya di luar forum ini silakan Mas Guru itu mau konsultasi kepada siapapun itu boleh. Cuman karena ini hanya hanya struktural dalam artian ya kita secara administratif ya ada pembimbing, ada mahasiswa yang lain, tapi pada intinya mau konsultasi pun kepada siapapun itu boleh. Termasuk misalnya mohon maaf ya, kalau saya menyarankan juga kepada Mas Guru, boleh saudara itu diskusi atau konsultasi kepada para ahli garam itu boleh. Karena dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum itu tidak mampu rasanya kalau hanya diselesaikan oleh para ahli hukum, tapi perlu dibantu oleh orang-orang di luar ahli hukum, termasuk masalah garam juga. Nih bagaimana? Nah itulah yang terpenting sebenarnya. Saya kira itu dari saya ya. Mungkin Pak Dr. Muhammad Zainuddin ada yang mau ditambahkan, silakan Pak Zen. Kalau ada, kalau ya, cukup ya sudah. Terima kasih Pak Zainuri. Saya sudah dapat banyak informasi dari Pak Zainuri sebagai pembimbingnya. Kalau seperti yang disampaikan Pak Zainuri, saya sedikit banyak sudah mulai memahami arah dari tulisan saudara guru ini ya. Tolong nanti dicatat itu apa yang disampaikan oleh Pak Zainuri. Jadi arahnya seperti itu Mas Guru. Baik, Pak. Jadi sampean harus konsisten, ya harus konsisten dengan kaedah-kaedah penelitian hukum normatif gitu. Ya. Bukan dilarang kita menggunakan data-data empiris ya, sekedar mendukung argumentasi kita ya, dalam penelitian ini boleh gitu, tapi harus kembali kepada konsistensi yaitu melakukan penelitian hukum normatif ya.
Jadi kalau Anda tidak mau menggunakan istilah implementasi, khawatir itu mengundang bias begitu ya, mengundang bias atau ambigu gitu, ya diganti saja dengan istilah yang lain. Misalnya istilah akibat hukum pemberlakuan, akibat hukum pemberlakuan peraturan pemerintah, ya, nomor sekian tahun sekian tentang ini. Ya. Jadi bagaimana PP itu ketika diberlakukan, dia punya akibat hukum apa gitu kan? Karena memang diksi atau pilihan kata itu penting ya, apalagi itu ditulis jelas dalam judulnya, dalam rumusan masalahnya ya. Jangan sampai kemudian multitafsir atau bias mengundang perdebatan di luar masalah gitu, ya kan? Itu kan akhirnya kita keluar masalah gitu kan. Nah, itu saya kira hindari penggunaan istilah-istilah yang bias, ya, yang mengganggu konsistensi sampean menulis penelitian hukum normatif ya. Jadi saya kira dibuang saja istilah implementasi itu, diganti dengan yang lain yang lebih mencerminkan sifatnya yang normatif gitu maksud saya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir ya Pak Zenuri, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Zenuri ya tadi. Cuman mungkin sepertinya ini Mas Guru, fokus penelitian tesisnya sampai ini bicara tentang ini, memang bicara akibat hukum pemberlakuan PP ini gitu. Ya. Coba itu gimana itu caranya meredaksi ulang dalam judul yang menarik gitu. Ya. Jadi sampean cuman ngotak-ngatik di situ, fokusnya di situ. Ya, bagaimana PP ini konsisten atau sinkron dengan undang-undang di atasnya gitu kan. Ya, bagaimana PP ini ketika diberlakukan itu ya juga konsisten gitu. Ternyata kan penilaian sampean tidak konsisten gitu kan. Ada hal-hal yang perlu dikoreksi gitu kan. Di PP ini kewenangannya berbeda ya kan. Ada dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang yang di atasnya kan gitu-gitu. Ya. Coba itu dipilih redaksi lain dalam judulnya supaya benar-benar mencerminkan isinya gitu. Seperti sampean, mohon maaf ya, sampean menggunakan istilah kebijakan juga, apalagi kebijakan publik ya. Kebijakan publik loh. Di sini sampean menggunakan teori-teori tentang kebijakan publik ya. Itu nanti mungkin kalau orang kemudian tidak paham kalau ini adalah penelitian hukum, Mas. Ya. Kalau misalnya ada orang yang ini mungkin dari partisipan ini ada orang non hukum ya. Ini bisa nyambung kepada jurusan administrasi publik, Mas. Ini bisa diuji juga di prodi administrasi publik kalau bicara kebijakan publik. Kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian komoditas impor garam sama ikan itu. Walaupun ini berdasarkan peraturan pemerintah gitu. Jadi sekali lagi coba dipilih diksi-diksi di dalam judul itu yang benar-benar mencerminkan ini penelitian hukum, ya. Bukan penelitian ilmu sosial yang lain gitu loh. Ya. Saya kira itu tambahan dari saya siap nanti dimintai pendapat atau mau konsultasi dengan saya walaupun saya bukan pembimbingnya, nanti kita bisa sharing. Toh kita sering ketemu juga dengan Mas Guru. Terima kasih Pak Zenuri. Ya, sama-sama Mas Edi, sama-sama. Ya, oke ya, terima kasih Pak Zainuddin ya. Masukannya juga saya kira sudah banyak membantu Mas Guru dalam prosesi penyelesaian tesis ini ya. Nah, ini mungkin tadi saya lupa ya. Ini sebenarnya ada data ya, yang kalau Mas Guru mau dipinjam ya. Kemarin Mas Guru waktu diskusi dengan saya pernah cerita itu sebenarnya PP itu sudah ada catatan dari Ombudsman. Ya, gitu ya Mas Guru. Ya. Ya, benar ya? Ya, benar. Ya. Itu sudah ada catatan dari Ombudsman mengenai penerapan peraturan pemerintah itu terkait tindakan yang dilakukan oleh Kementerian ya? Iya. Ya, itu sudah ada catatan. Nah, coba catatan-catatan dari Ombudsman itu yang masih sifatnya itu bisa dikonsumsi oleh publik. Itu apa? Itu perlu saudara guru itu mereview atau menjadikan referensi untuk lengkapnya tesis ini. Silakan. Tapi tolong diingat ya,
karena kita ini punya undang-undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik. Ya. Tidak semua informasi itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat, tapi ada juga yang tidak boleh. Tapi tidak bolehnya itu ada batas waktunya. Ada yang dibatasi 1 tahun, ada 2 tahun, ada sampai 3 tahun misalnya. Tapi kalau lebih dari sudah batas yang ditentukan, tentunya itu bisa dikonsumsi oleh publik. Coba itu ya Mas Guru ya, silahkan apa yang jadi catatan dari Ombudsman RI, Ombudsman Republik Indonesia itu dibaca apa saja, dan itu mungkin nanti menambah inspirasi saudara guru ya. Saya kira itu ya. Nah, ini saya baca di naskah ini memang catatan dari Ombudsman itu belum ada yang dikutip gitu. Saya kira itu penting gitu. Ya. Saya mau kutip itu juga masih ragu-ragu. Karena biasanya temuan-temuan itu sifatnya rahasia. Ya, makanya bagi temuan-temuan yang tidak rahasia itu boleh. Tapi kalau yang rahasia jangan. Namanya dalam hukum itu tetap kita menggunakan etika dalam melaksanakan hukum. Etika berhukum. Kalau bahasanya almarhum Prof. Sacipto Raharjo itu etika kita dalam berhukum gitu. Itu ada istilah seperti itu. Saya kira itu ya. Oke. Ini sudah waktunya menunjukkan jam 2:30 ya. Ini 1 jam setengah ya acara ini ya. Sangat lama sekali ya. Lama sekali. Semoga dengan adanya forum ini menjadi lebih baik naskah atau draft tesis saudara guru ini ya. Mungkin itu ya yang bisa kita florkan di siang menjelang sore ini ya. Karena partisipan yang lain tidak ada komentar, saya kira tidak ada komentar. Jadi saya kira cukup ya. Oke, terima kasih ya kepada Bapak Dr. Muhammad Zainuddin SH SHI MHum ya. Terima kasih ya. Terima kasih kepada para partisipan juga semuanya ya. Terima kasih kepada saudara guru ya. Jadi mohon maaf juga Pak. Terima kasih banyak. Jadi guru nanti selesai ini jangan enak tidur, harus ya bekerja keras. Siap. Siap, Pak. Ya oke. Saya kira cukup, selebihnya Halo. Pak Zainuri. Terputus Pak Zainuri. Pak Zainuri hilang. Sepertinya Pak Zainuri terputus. Mungkin tidak apa-apa sudah. Mas Guru, segera bimbingan nanti ke Pak Zain maupun Pak Zainuri ya. Secepatnya. Dan insya Allah juga ini kan sudah masuk ke seminar hasil. Nanti Mas Guru tinggal 1 langkah lagi untuk ke sidang. Nah, silakan bimbingan secepatnya. Karena penguji pun nanti penguji sidang insya Allah tetap sama, cuma tambah Prof. Cuk nanti. Pembimbing 1, pembimbing 2, dan Pak Zain. Jadi silakan direvisi apa yang diminta oleh penguji tadi atau pembahas tadi agar segera dapat diujikan, gitu ya. Baik Pak, sorry. Terima kasih. Jangan berleleh ya, secepatnya ya. Siap. Semangat. Mbak Evi, mana Mbak Evi? Sebelumnya terima kasih banyak Pak Zain dan Pak Zainuri, Pak Suri dan teman-teman semuanya telah membantu masukan kepada kami. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Ya, Mbak Evi. Silakan Mbak Evi ditutup. Terima Mbak kasih Evi kemana? kepada terima kasih kepada saudara guru Setiaji Ubaidillah atas seminar hasilnya hari ini, dan terima kasih juga kepada dosen pembahas 1 Bapak Dr. Zainuri SH MH dan dosen pembahas 2 Bapak Dr. Zainuddin SH SHI MHum, dan juga kepada seluruh
partisipan yang bisa hadir pada acara seminar nasional ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan akhirnya saya akhiri acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.